Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk evaluasi pembelajaran yang saya gunakan adalah untuk video presentasi biasanya menggunakan WA group atau nomor WA yang dijapri. Nah, karena biasanya siswa mengirimkan hasil karyanya ke nomor WA para guru, itu akan memakan memori yang banyak, apalagi HP yang tidak mempunyai kartu SD. Itu akan membuat HP kita gampang hang dan memorinya penuh. Oleh karena itu, pada pembelajaran tema 4 subtema 3 pembelajaran 1, saya membuat link dalam bentuk Google Form untuk video presentasi pantun siswa. Karena dengan mengirimkan atau mengupload video presentasi akan ada kemudahan bagi siswa dapat langsung mengupload hasil karyanya ke Google Form. Yang kedua, bagi guru untuk melakukan penilaian, dalam hal ini penilaian dalam aspek psikomotorik, HP yang digunakan oleh guru memorinya tidak cepat full. Nah, untuk tutorialnya saya menggunakan Google Form ini. Yang pertama adalah membuka link Google Form. Memilih Google Form. Memilih Google Form. Terus klik Google Formulir buat dan analisis survei gratis. Nah, nanti di bagian ini ada bagian buka Google Formulir, diklik. Karena kita membuat yang baru, ya, lembar yang baru, kita klik saja. Nah, tampilannya seperti ini, ya, tampilannya seperti ini. Terus di bagian atas ini bisa ditambahkan tema, ya, tema. Di sini bisa dikasih warna, ya, bisa dikasih gambar dan warna temanya. Saya memilih gambar kereta, kemudian diklik sisipkan. Nah, nanti akan tampak seperti ini. Terus ada warna tema yang bisa dipilih sesuai dengan selera, atau dianjurkan yang tidak mengganggu penglihatan mata siswa. Untuk gaya fontnya, di sini bisa memilih dasar, dekoratif, formal, dan lucu. Saya biasanya menggunakan yang lucu. Nah, di sini bisa diketik, ya, bisa diketik. Nah, sebelumnya itu untuk setelannya, untuk pengaturannya dibuat yang bagian umum dibatasi ke 1 tanggapan. Ini bertujuan agar 1 responden 1 tanggapan. Jadi
tidak berkali-kali mengerjakan. Terus di bagian kuisnya dijadikan kuis. Kalau kita tidak menilai, ya tidak berupa soal pilihan ganda, ini dihilangkan, kemudian simpan. Ya, bisa diketik seperti ini: video presentasi pantun siswa kelas 5 SDT Hidayah Ngawen, tema 4, subtema 3, pembelajaran yang ke-1. Jika diperlukan deskripsi formulir bisa ditambahkan di sini. Kemudian untuk menambah bagiannya bisa menggunakan ini, saya copy paste saja. Nah, di sini bisa ditulis nama lengkap. Untuk nama lengkap biasanya dipilih tentang jawaban singkat. Jadi siswa nanti menuliskan nama lengkapnya di sini. Nah, agar tidak terlewatkan, ini ada bagian wajib mengisi. Digeser. Kemudian untuk menambahkan bagian di bawahnya, kita pilih tanda plus seperti di atas ini. Yang selanjutnya adalah kita tulis kelas. Ini sama, jawaban singkat dan harus wajib diisi. Yang ketiga, nomor absen. Ini juga berupa jawaban singkat dan wajib diisi. Nah, jika menghendaki ada bagian yang kedua dan selanjutnya, bisa menambahkan tanda kotak bersusun di bawah ini. Ya, nanti tampilannya seperti ini. Jika mau menambahkan bagian bawahnya, kita klik upload video rekaman pembacaan pantun dan amanat pantun yang telah kalian buat. Nah, di sini karena berupa video rekaman, jadi kita pilih upload file. Ya, upload file. Terus lanjutkan. Nah, izinkan hanya jenis file tertentu. Jadi file yang harus diupload itu dalam bentuk apa? Kita hidupkan. Di sini ada pilihannya. Apakah dokumen, spreadsheet, PDF, video, presentasi gambar, atau audio. Karena di sini perintahnya adalah mengupload video rekaman, jadi saya memilih video. Jumlah maksimal filenya berapa? Ya, karena saya hanya menggunakan satu file saja, berarti saya klik 1. Terus untuk ukuran file maksimal, karena ini berupa video, tergantung dari durasi waktu perekamannya. Nah, untuk menjembatani lebih dari file yang dikirim lebih dari 10 MB, karena di sini di atas ukuran 10 MB itu hanya ada 100 MB, saya milih 100 MB biar lebih aman. Ya. Nah, kalau sudah, tampilannya akan kita lihat tampilannya.
Nah, untuk melihat tampilannya evaluasi pembelajaran yang sudah kita buat, bisa kita klik di pratinjau. Nah, nanti evaluasi yang kita buat kurang lebih akan berbentuk seperti ini. Kita coba masukkan nama untuk mengeceknya. Nah, kita klik berikutnya. Nah, nanti jika file video rekamannya sudah siap, nanti ditambahkan di bagian tambahkan file, baru nanti dikirim. Ini nanti secara otomatis di file drive Google Drive kita dapat dilihat hasil karya siswanya seperti ini ya. Ini hasil karya pantun siswa yang dibacakan dan diupload ke link Google Form, dan menguploadnya otomatis kita bisa melihat di sini. Nah, dengan cara seperti itu kita bisa menghemat waktu, file juga tidak terhapus ya, karena HP kita mungkin full memory ya. Jadi dengan ditempatkan di Google Drive ini, file akan tetap ya. Untuk selanjutnya LKPD atau lembar kerja peserta didik. Untuk sebelumnya ya, kebanyakan guru menggunakan LKPD-nya berupa lembaran kertas gitu ya, lembaran kertas. Ketika belum pembelajaran daring, menggunakan kertas di print terus dibagikan ke anak-anak untuk dikerjakan seperti itu. Nah, untuk pembelajaran daring tentunya perlu efektivitas waktu ya, dan kemudahan akses yang dapat diakses oleh siswa maupun orang tua secara cepat. Pada awalnya saya menggunakan LKPD manual, dalam artian LKPD-nya saya rubah dalam bentuk PDF, terus saya share ke grup kelas ya, dan pada kenyataannya banyak gitu ya, banyak siswa, orang tua yang harus menulis ulang jawabannya, menulis ulang soalnya, atau bahkan ada yang harus mencari rental untuk mengeprint LKPD tersebut. Nah, tentunya hal itu berpengaruh terhadap pengumpulan tugas terkait dengan kegiatan-kegiatan yang terdapat di LKPD. Oleh karena itu, saya merubah LKPD yang manual ke dalam bentuk Google Form. Dan ternyata LKPD dalam bentuk Google Form ini lebih mudah diakses, karena dalam pembelajaran daring sekarang siswa maupun orang tua mengandalkan jaringan internet. Segala apapun dikerjakan dengan internet ya, dengan internet dikerjakan dari rumah, dikirim, dan hasilnya kita dapat ketahui segera. Nah, oleh karena itu saya membuat LKPD untuk tema 4, subtema 3, pembelajaran 1 ya, untuk kelas 5 di semester 1. Caranya sama dengan tadi ketika
membuat evaluasi pembelajaran dalam hal aspek psikomotorik. Siswa mempresentasikan hasil karya pantunnya berupa video, kemudian upload. Caranya sama gitu ya. Kalau kita menghendaki di bagian atas ini, gambar ini, kita menggunakan tema ya. Menggunakan tema, nanti di bagian header ini silakan dipilih sesuai dengan karakteristik siswa. Tentunya karakteristik siswa itu lebih suka dengan yang bergambar, gambar kartun, gambar hewan dan sebagainya. Hal ini bertujuan untuk menarik minat siswa untuk belajar. Ya, tentunya dalam pemilihan warna diusahakan tidak mencolok. Ya, gaya font atau hurufnya juga bisa dipilih sesuai dengan karakteristik siswa dan mudah dibaca oleh siswa, dipahami oleh siswa. Di sini ditulis judulnya di sini pada bagian yang pertama, dan dalam LKPD ya perlu dicantumkan kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya apa? Karena di sini tematik. Jadi ada 2 muatan pelajaran, bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan alam. Nah, sama dengan tadi ya, kalau kita mau menambahkan bagian bawahnya ini, kita klik tambahkan pertanyaan yang berupa bulatan, di tengahnya ada tanda positifnya, tanda plusnya. Diisi nama lengkap dan jawabannya berupa jawaban singkat. Ya, jangan lupa untuk mengaktifkan bagian wajib diisi, karena kalau tidak diaktifkan di bagian wajib mengisi ini, nanti siswa yang lupa dan sudah mengerjakan ya itu tidak diketahui siapa yang mengerjakannya. Terus untuk bagian bawahnya sama, ditambahkan tambahkan pertanyaan, diisi dengan kelas. Bagian wajib diisinya juga diaktifkan berupa jawaban singkat. Kalau mau pakai option boleh, tapi biasanya lebih umumnya memakai jawaban singkat. Yang ketiga adalah nomor absen. Ya, nomor absennya saya lebih telitinya memakai teks jawaban singkat. Jangan lupa untuk nama, kelas, nomor absen diisi dengan mengaktifkan wajib diisi, karena ini bagian identitas yang nanti akan kita masukkan nilainya di lembar penilaian. Nah, sama dengan evaluasi presentasi video pantun ya, saya menggunakan bagian tersendiri ya, saya tambahkan bagian masuk di bagian kedua untuk LKPD kegiatan 1. Nah, LKPD kegiatan 1-nya apa, perlu dijelaskan di bawahnya apa kegiatannya di sini. Nah, di kegiatan 1 ini saya mencantumkan membuat pantun bertemakan kesehatan dan menuliskan amanat yang terkandung dalam pantun. Menambahkan bagian bawahnya juga sama dengan tambahkan pertanyaan. Ya. Nah, di sini buatlah satu pantun bertemakan kesehatan. Nah, karena di sini namanya pantun, ya pantun itu terdiri dari 4 baris, makanya untuk pilihan ya lembar jawab yang dicantumkan adalah berupa paragraf, agar nanti kalau paragraf itu kan jawabannya untuk jawaban yang panjang, kalau jawaban singkat nanti terbatas. Saya pilih paragraf. Terus untuk yang kedua, tuliskan amanat yang terkandung dalam pantun yang kalian buat di nomor 1. Ini saya juga pilih
dalam bentuk paragraf. Kenapa dalam bentuk paragraf? Mungkin ada anak atau siswa yang bisa mengembangkan bahasanya ya. Jadi kolom jawaban itu tergantung siswa, tergantung menjawabnya seperti apa, itu tergantung kita menyediakan kolom jawabannya apa, apakah berupa paragraf ataukah berupa jawaban singkat. Kalau saya memilih bentuk jawaban dalam bentuk paragraf. Terus yang ketiga tentang pantun. Nah, di sini ada gambar ya. Jadi untuk mempersiapkan gambar ya, karena di sini tidak ada menu menyisipkan kartun atau shape seperti ini ya, menyisipkan seperti ini. Makanya untuk membuat dalam bentuk Google Form, bagian gambar dan pantun ini dari file aslinya kita crop dulu dalam bentuk gambar. Jadi Google Form itu hanya bisa disisipkan, hanya bisa menyisipkan gambar dalam bentuk JPEG atau PNG ya, yang sejenisnya seperti itu. Kalau bentuk yang lain harus diubah dulu dalam bentuk gambar. Jadi dipilih di sini. Nah, nanti dicari di bagian mana filenya itu, apakah di bagian apa, nanti baru di open ya, nanti akan muncul di sini. Nah, untuk menambahkan teks di bawahnya biasanya ada perintah selanjutnya. Nah, nanti klik ya, klik 3 ini, titik 3 ini, terus ditambahkan teks. Nah, nanti akan ada teksnya di sini. Ya. Nah, ini untuk kegiatan LKPD kegiatan 1 ya. Saya membuat bagian yang lain dengan tambahkan bagian ya untuk kegiatan 2. Jadi untuk memudahkan siswa fokus mengerjakan, lebih baik ditambahkan bagian tersendiri. Kegiatan kedua, menuliskan amanat pantun dari voice note yang dibacakan oleh guru. Nah, nanti menuliskan amanat. Di sini saya memilih bentuk jawaban dalam paragraf ya, karena tergantung siswa itu mau menjabarkan seberapa banyak dan seberapa panjangnya. Saya menyediakan kolom jawaban dalam bentuk paragraf. Ini untuk kegiatan kedua. Untuk kegiatan yang ketiga, saya tambahkan bagian yang sendiri ya, biar siswa tadi fokus mengerjakan masing-masing kegiatan. Untuk yang ketiga, membuat peta pikiran dengan melengkapi informasi dari video yang dilihat tentang cara memelihara kesehatan peredaran darah manusia. Nah, di sini ada videonya. Nah, di sini saya cantumkan link ya, cantumkan link videonya dengan tujuan ketika nanti siswa tidak bisa membuka videonya, bisa mengcopy paste ya, mengcopy paste alamat ini melalui Google. Nah, untuk menyisipkan video ini ya, untuk menyisipkan video ini sama dengan bagian yang seperti ini. Nah, jadi ada sisipkan video. Untuk menyisipkan video di bagian kanan ini, nah ini ada tambahkan video. Nanti tambahkan video. Nah, tinggal di copy paste alamatnya di sini. Nanti akan muncul video yang kita cari dan
mau sampaikan kepada siswa. Nah, jadi sama untuk menambahkan bagian bawah-bawahnya itu menggunakan buletan yang ada tanda positifnya. Nah, untuk yang bentuk peta pikiran ini sekali lagi ini harus diubah dalam bentuk file gambar ya. Jadi kalau saya mengubahnya dalam bentuk gambar JPEG atau PNG, terus saya crop, baru nanti bisa dimasukkan di sini. PH-nya ya, penilaian hariannya, ada petunjuk mengerjakannya. Nah, di sini di Google Form juga bisa ditambahkan petunjuk mengerjakan. Baru nanti ditambahkan bagian nama lengkap, kelas, nomor absen, jangan lupa di on-kan wajib mengisi ya. Nanti ketika ini belum diisi, nanti tidak akan bisa lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, diusahakan untuk tiap bagian, tiap kegiatan ditambahkan bagian sendiri biar anak-anak fokus mengerjakan. Jadi untuk evaluasi pembelajaran dalam pembelajaran yang saya sampaikan selama PPG ini ya, terutama di praktek mengajar, untuk penilaian harian itu secara umum sudah banyak digunakan selama pembelajaran daring. Akan tetapi untuk video presentasi, video apapun begitu dalam bentuk video maupun bentuk gambar, itu kebanyakan masih menggunakan pengiriman dalam bentuk gambar atau video yang dikirimkan lewat WA. Nah, itu memakan memori yang sangat banyak. Nah, oleh karena itu untuk efektivitas waktu, untuk menjaga HP tidak full memori, perlu dibuat dalam bentuk Google Form seperti ini. Terus selanjutnya untuk lembar kerja LKPD ya, lembar kerja peserta didik, karena pembelajarannya daring ya, karena pembelajarannya daring memudahkan siswa untuk mengakses, mengerjakan. Orang tua juga tidak perlu mencari rental atau mengusahakan print out-nya. Jadi dengan bentuk Google Form seperti ini, LKPD bisa langsung dikerjakan dengan batas waktu pengerjaan maksimal pada waktu tertentu. Maka guru dengan mudah dan dengan cepat dapat mengetahui hasil yang dikerjakan oleh siswa. Setelah LKPD dan tugas upload video dalam bentuk Google Form selesai dibuat, selanjutnya adalah proses pengiriman ke grup kelas. Nah, bagaimana cara mengirimnya? Ya, bisa dengan copy paste alamat di atas ini. Nah, ini alamatnya dilihat terlalu panjang. Nah, alamat link yang terlalu panjang ini bisa diperpendek ya, diperpendek dengan cara klik kirim. Nah, kirim melalui, nah, di sini ada ya, ada bagian ini, diklik dan kita klik perpendek URL. Nah, otomatis akan diperpendek dalam bentuk yang lebih pendek. Nah, baru kita salin, kemudian kita kirimkan ke WA group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.